Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya mau bicara satu hal lagi ya. Pak Jokowi adalah seorang presiden yang sepanjang 2 periode ini selalu ada goncangan. Selalu ada segelintir orang yang ingin supaya Pak Jokowi tidak jadi presiden, baik melalui pemilu supaya dikalah atau juga melalui demonstrasi, melalui unjuk rasa, melalui gerakan-gerakan terus terjadi untuk Pak Jokowi. Kadang saya lihat itu situasi seperti ingin mengulangi. Kalau Soeharto saja bisa jatuh, mengapa Jokowi tidak bisa jatuh? Kalau Gus Dur saja bisa jatuh, mengapa Jokowi yang dianggap lebih lemah daripada Soeharto atau dari Gus Dur kok tidak bisa? Ada 2 hal yang berpengaruh besar kepada kekuasaan. Satu, kekuatan pribadi orang itu. Yang kedua, kekuatan luar, yaitu pihak yang akan mendepak, akan melengsarkan. Jadi kekuatan di dalam Jokowi sendiri dan kekuatan luar. Jangan lupa bahwa era Soeharto, era Gus Dur itu berbeda dengan era Jokowi. Mulai dari era SBY sampai sekarang itu berbeda. Era SBY dan Jokowi itu memiliki kekuatan yang kokoh. Karena mereka ini dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan presiden-presiden sebelumnya itu dipilih oleh DPR. Sehingga suara rakyat belum tentu seperti suara DPR, atau suara DPR belum tentu sama dengan suara rakyat. Rakyat inginnya beda, DPR beda. Sehingga antara pilihan DPR berbeda dengan pilihan rakyat. Suaranya berbeda. Rakyat tidak ingin Soeharto, tapi DPR yang ingin. Akhirnya ketika demonstrasi, unjuk rasa, gerakan demonstrasi di mana-mana, maka rakyat tidak ada yang membela Soeharto. Rakyat tidak ada yang membela Gus Dur. Inilah kekuatan seorang presiden, yaitu selain kekuatan legalitas dia terpilih secara konstitusional, juga dia punya kekuatan real di barisan pendukung pemilihnya. Inilah yang membedakan SBY dengan Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Seorang Gus Dur sebegitu hebatnya, wibawanya Gus Dur. Soeharto apalagi, dia pegang tentara, pegang birokrasi, pegang polisi, tapi bisa didongkel, dilengser bisa. Karena apa? Karena rakyat tidak mendukung. Bahkan tahun 98 itu begitu ada demonstrasi di mana-mana. Di Jogja ini, di Malioboro itu masyarakat menghidangkan makanan dan minuman untuk demonstran lewat makan. Dan tidak ada orang yang merasa malu atau takut memberi makanan bagi demonstran. Berbeda dengan sekarang. Demonstrannya dapat makan, tapi tidak tahu siapa yang kasih, siapa yang membawanya, tidak tahu. Sponsornya tuh tetap sembunyi, takut. Tapi dulu sponsornya tuh rakyat sendiri. Keluarkan makanan, keluarkan minuman, jejer di jalan-jalan, di Malioboro, di kota Jogja itu dijejerkan. Di mana demonstran lewat, mereka akan minum dan makan di situ. Nah, disinilah kekuatan seorang presiden, yaitu rakyat yang memilih dia secara langsung, rakyatlah yang akan membela dia. Itu berbeda dengan era otoriter yang membela dia cuma lapisan atas, lapisan bawah tidak. Rakyat jelata tidak bela. Itu berbeda. Jokowi juga begitu. Coba, dia menang pemilu, pilpres, dengan pendukung banyak. Sekarang berbagai survei menunjukkan bahwa 70-an%
rakyat Indonesia itu puas terhadap Jokowi. Nah, berarti kalau ada demonstran yang lewat, pendukung Jokowi malah membela Jokowi. Mereka tidak simpati dengan demonstran. Mereka malah marah demonstran. Jangankan masyarakat akan kasih memberi makan minum untuk demonstran. Malah mereka marah. Karena lewat di jalan jadi kesulitan lalu lintas, jadi macet gitu loh. Perbedaan ini adalah karena dulu otoritarian, sekarang demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat mendukung secara langsung. Dalam otoritarian, pendukungnya cuma elit di atas, ngambang, di bawah enggak ada. Jadi kayak orang berdiri, kakinya enggak ada, kosong di bawah. Cuma ada di dada ke atas saja. Maka dia tidak kuat, tidak mengakar. Berbeda dengan zaman SBY dan Jokowi. Pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga rakyatlah yang mendukung mereka. Apalagi setelah menang pemilu, kan berarti kan pendukungnya di atas 50%. Ditambah lagi dengan sekarang lembaga-lembaga survei mengumumkan bahwa hasilnya 70-an% rakyat Indonesia puas terhadap Jokowi. Lah, berarti disinilah kekuatan Jokowi, yaitu kekuatan rakyat yang mendukung langsung. Di dalam otoritarian, demonstran akan berhadapan langsung dengan polisi dan tentara. Itu era Soeharto begitu, era otoritarian begitu. Bahkan era Gus Dur juga begitu. Jadi seorang presiden itu cuma dikawal langsung oleh tentara dan polisi, elitnya saja ya. Di era SBY dan era Jokowi, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat, maka demonstran tidak didukung oleh rakyat. Bahkan di zaman Jokowi ini ada demonstran tandingan, demo tandingan ada. Itu artinya rakyat sebelum Anda bertemu dengan polisi tentara, Anda bertemu lebih dulu dengan pendukung Jokowi. Setiap kali demonstran pembenci Jokowi, langsung di demo counter, demo yang kontra pendukung Jokowi. Inilah yang membedakan bahwa kekuatan diri seorang penguasa lebih kuat di zaman pemilihan langsung, yaitu mulai dari zaman SBY, itu lebih kuat dibanding era otoriter, hanya didukung oleh tentara dan polisi. Rakyat tidak. Yang berikut, lengser itu apabila situasi kekuatan militer pecah, dia tidak mendukung presiden yang ada. Bisa saja tentara mendukung demonstrasi, pelengseran, bisa saja. Tapi sekarang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tentara itu sudah dicabut dui fungsinya. Dulu dui fungsi, yaitu tentara itu, TNI itu fungsi pertahanan dan fungsi sipil juga. Makanya tentara zaman dulu itu bupati, presiden, menteri, bahkan sampai lurah, kepala desa, camat, itu tentara, bisa. Sekarang enggak. Dengan adanya reformasi ini dicabut, undang-undang dari fungsi ABRI dicabut. Tentara kembali ke barak. Maka sekarang tidak mungkin tentara mendukung untuk pelengseran seorang Jokowi. Tidak mungkin. Era reformasi setelah pasca Soeharto menghasilkan sebuah undang-undang mencabut dari fungsi ABRI. Sehingga ABRI tidak bisa lagi. Dia harus netral. Kalau dulu misalnya ABRI TNI ikut mendongkel seorang penguasa misalnya, tapi kan sebentar dia dapat kekuasaan juga. Dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi wakil presiden, dia bisa jadi apa-apa gitu, meskipun tentara aktif. Maka boleh saja, bisa saja di berbagai negara tentara bisa mendukung pelengseran. Tapi di Indonesia tidak bisa sekarang. Situasi sekarang nggak bisa. Ngapain bagi tentara Jokowi turun, toh undang-undang tetap tidak membenarkan tentara yang berkuasa. Kalau dulu Soeharto bisa, di fungsi ABRI ada. Maka ketika Soekarno jatuh, Soeharto bisa jadi presiden secara otomatis. Tahun 98 kalau mau perebutan kekuasaan kan Pak Wiranto kan bilang tidak mau. Kalau dia mau saja itu sebenarnya tahun 98 bisa Wiranto
mendukung pelengseran Soeharto, kemudian nanti dia yang jadi presiden. Tapi Wiranto tidak mau. Dia tidak mau mengkhianati bangsa semacam itu, dia bilang. Kalau sekarang, tambah tidak bisa. Karena TV fungsi ABRI sudah cabut. Ngapain ABRI mendukung terus setelah Jokowi lengser, kemudian dia tidak dapat apa-apa. Tetap aja yang jadi presiden, jadi wakil presiden kan orang sipil. Negara di mana-mana, kalau ABRI antara tidak mendukung untuk sebuah gerakan pelengseran seorang presiden, ya tidak jadi. Gerakan pelengseran di mana-mana itu, di berbagai negara itu selalu didukung oleh tentara. Sekarang ini tidak bisa. Apalagi tentara-tentara, pimpinan-pimpinan yang dipakai, panglima-panglima yang dipakai oleh Jokowi sekarang adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang memang sudah mantap dengan sumpah prajuritnya. Mereka tidak akan berkhianat. Apalagi ayah mereka, mertua mereka pendukung Jokowi. Terus anaknya atau menantunya jadi panglima. Misalnya Pak A.M. Hendro Priyono, menantunya jadi panglima TNI. Masih banyak ya yang jadi panglima-panglima, yang jadi pembesar-pembesar di tentara. Itu kan orang-orang yang bisa terjamin sudah disaring oleh Jokowi sebagai orang-orang yang setia. Tidak setia pun percuma juga. Kalaupun dia tidak setia dengan pemerintah juga percuma. Habis Jokowi lengser juga tentara juga tidak boleh menjadi penguasa. Karena undang-undangnya memang tidak boleh. Tentu tentara tidak mau. Untuk apa? Habis melengserkan Jokowi terus ada orang lain yang naik jadi penguasa, jadi presiden. Tentu tentara tidak mau. Selain memang tentara loyal kepada panglima tertinggi mereka, yaitu presiden. Kalau di negara bijaksana, jangan bermimpi untuk bisa melengserkan Jokowi. Jokowi baru bisa lengser kecuali dia melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Selama pengadilan tidak pernah memutuskan, bahkan orang-orang yang mau melengserkan Jokowi pun tidak pernah melapor Jokowi ke pengadilan, tidak pernah memproseskan. Dari mana Jokowi harus lengser kalau tanpa harus melalui keputusan hakim pengadilan bahwa dia bersalah. Jangan mengulang lagi sejarah jelek kejatuhan Gus Dur. Tidak melalui pengadilan hukum, Gus Dur tidak terbukti bersalah, belum pernah terbukti, belum pernah diproses. Tapi MPR Amin Rais sudah melengserkan Gus Dur. Itu sejarah hitam yang tidak boleh diulangi. Karena itu menunjukkan bahwa peradaban kita jelek, peradaban kita rendah sekali. Kok seseorang dilengserkan dengan enak saja tanpa melalui keputusan pengadilan? Kita ini kan negara hukum. Kalau negara hukum semuanya sesuai harus dengan proses hukum. Tidak boleh seorang presiden dibiasakan untuk dijatuhkan di jalanan, lewat jalanan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menunjukkan peradaban rendah. Orang peradaban tinggi itu pergantian kepemimpinan itu selalu lewat pemilu. Itu menunjukkan bangsa itu peradabannya tinggi. Tapi kalau pergantian kepemimpinan lewat pertumpahan darah tanpa melalui pemilu, itu menunjukkan peradaban bangsa itu rendah. Mereka-mereka yang menjatuhkan pemimpin lewat jalanan itu rendah. Kalau di negara bijaksana, orang tidak rela menjadi orang rendah. Kalau you merasa Jokowi bersalah, silakan membawa ke pengadilan. Apa keputusan pengadilan? Apa keputusan MK sesuai konstitusi? Di negara bijaksana tidak mengenal pergantian kepemimpinan lewat jalan raya, lewat kekerasan. Karena itu mempermalukan sebuah negara, sebuah bangsa di mata dunia. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis
dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.